Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pemuda tewas dikeroyok belasan orang di Sempidi, Badung. Pengusaha jasa hiburan di Bali menolak kenaikan pajak hiburan sebesar 40%. Usaha budidaya tanaman simbar di Bangli raup untung jutaan rupiah per bulan. Selama 2 pekan terakhir, harga jagung di pasaran melonjak drastis. Saat ini harga jagung di Kabupaten Karangasem berkisar antara Rp9.000 hingga Rp10.000, naik dari harga Rp5.000 per kilogram. Selain itu, pedagang serta pemilik usaha peternakan dan pengolahan pakan ternak juga mengeluh sulit mendapatkan jagung di pasaran karena pasokan berkurang. Peternak terpaksa harus membeli jagung hingga ke Pulau Sumba dan Jawa Timur karena mereka khawatir ayam mereka tidak bertelur dan pengolahan pakan ternak tidak beroperasi. Sekarang ini melambung tinggi. Dulunya normalnya 5.000, 6.000, sekarang sudah ke 9.000 ini. Sejak kapan mulai begini, Pak? Mulainya sebelum akhir tahun sudah ada peningkatan, dan sampai saat ini peningkatannya ya cukup drastis naiknya ini. Kenaikan harga jagung menyebabkan usaha ternak ayam petelur dan pengolahan pakan ternak di Karangasem terancam bangkrut bila pemerintah tidak segera turun tangan menstabilkan harga. El Nino yang terjadi sejak tahun lalu diduga menjadi salah satu penyebab tanaman jagung tumbuh tidak subur dan mati, sehingga petani jagung tidak menikmati hasil panen yang maksimal. DPRD meminta perhatian Pemkab Karangasem agar segera turun tangan menambah pasokan jagung dari daerah lain untuk menyelamatkan usaha peternak ayam petelur dan pengolahan pakan ternak. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Harga jagung di Kabupaten Karangasem saat ini melonjak naik, tidak hanya memberatkan konsumen, tetapi juga mengancam nasib peternak ayam petelur yang mengandalkan jagung sebagai pakan ayam. DPRD Karangasem mendesak pemerintah untuk segera turun tangan menstabilkan harga jagung di pasaran, termasuk menambah pasokan jagung kering ke Kabupaten Karangasem yang memiliki banyak sentra peternakan. Jika kondisi ini berlangsung lebih dari 3 bulan, dikhawatirkan banyak peternak ayam petelur yang gulung tikar karena tidak mampu lagi menutupi biaya operasional. Saya harap pemerintah dalam ini mengambil peran bagaimana stabilkan harga jagung kembali sehingga para peternak bisa bernapas. Saya yakin 2 bulan ke depan, jangan kan sebulan lagi, kalau harga itu tetap berlaku, peternak akan gulung tikar, bangkrut. Walaupun ada jalan keluar dengan membeli pakan jadi, itu tentu akan tidak baik ke depannya untuk peternakan. Saat ini peternak di Kabupaten Karangasem belum berencana menaikkan harga telur ayam untuk mengimbangi kenaikan harga jagung. Menurut peternak, saat ini pasar masih lesu karena permintaan telur di pasar tradisional maupun dari luar Bali masih sedikit. Situasi ini sangat-sangat menyulitkan karena tidak berimbang antara biaya pakan dengan penjualan telur. Kalau penjualan telur agak lesu lagi sekarang. Kalau itu dinaikkan semakin terpuruk ini, semakin tidak bisa jual
jual produksi. Biasanya datangkan jagung dari mana biasanya? Ini biasanya saya dari timur Sumbawa yang lebih banyak, tapi sekarang Sumbawa sudah kosong stoknya, dan ini syukur dari Jawa Timur, dari Jawa Timur masuk. Ya. Saat ini harga telur ayam ukuran sedang di pasaran Rp45.000 per kerat dan harga telur ayam ukuran besar Rp50.000 per kerat. Bila dibandingkan biaya produksi dan harga telur, maka rata-rata peternak ayam mengalami kerugian hingga Rp4.000 per kilogram telur. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Penolakan keras terhadap kebijakan pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, khususnya jasa hiburan, minimal sebesar 40% terus bergulir. Para pengusaha wisata dan hiburan Kamis pekan lalu bertemu di kawasan Tibo Benang, Kuta Utara, Badung. Mereka akan berunjuk rasa, bahkan sepakat tidak akan membayar pajak bila pemerintah tidak membatalkan kebijakan tersebut. Pengusaha mengingatkan agar pemerintah tidak seenaknya menaikkan pajak hiburan, sementara negara lain malah menurunkan pajak hiburan di kisaran angka 5%. Kebijakan ini juga dinilai tidak tepat karena pariwisata di Bali saat ini tengah bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Asosiasi Pengusaha Hiburan di Bali saat ini akan mengajukan judicial review untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sangat berdampak nanti, jadi jelas jadi pengurangan daripada tamu-tamu. Siapa yang bisa bayar tax 40%? This is the highest taxes in the world. Ini akan menjadi tax yang tertinggi dan the most expensive one. Pak, idealnya berapa sih Pak untuk pajak hiburan Pak? Ya, pajak hiburan 15 between 10 to 15, that is the ideal percentage atau portable and reasonable. Itu yang terjadi. Kalau dibandingkan dengan negara tetangga Pak? Ya, negara tetangga malah 5%. Tadi saya sudah mention bahwa Thailand menurunkan. Dia need more tourists coming to Thailand. Ini kita bersaing loh, di Asia saja kita bersaing, apalagi di dunia. Hati-hati. Sudah sangat berdampak. Sini sudah sangat berdampak buruk ke depannya. Nah, makanya perlu Bali mempunyai suatu pulau yang khusus di bidang pariwisata. Yang pastinya kami memohon dari tingkat pusat benar-benar konsen mengkhususkan kami bila perlu membantu stakeholder pariwisata untuk bagaimana untuk menarik pariwisata yang datang ke Bali. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea meminta pengusaha hiburan agar mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Karena ini industri yang sangat strategik, jadi bisa dikaitkan dengan kepentingan dan kegentingan nasional. Atas dasar itulah agar Pak Jokowi segera mengeluarkan Perpu untuk tidak memberlakukan pajak 40-70% untuk hiburan. Seorang customer mau mijit ke spa atau mau ke spa, kalau disuruh bayar pajak 40%, dia akan kabur. Seorang mau ke karaoke, ya, mau nyanyi lagu-lagu zaman dulu, tapi dia disuguhi invoice 40% di luar tarif, dia nggak akan mau datang lagi. Akhirnya apa? Karaoke-nya tutup. Akhirnya apa? Pegawainya akan PHK. Jadi berakibatnya sangat banyak gitu. Pengusaha hiburan dan pariwisata di Bali menilai kebijakan menaikkan pajak hiburan antara 40 hingga 75% bisa mendorong industri hiburan dan pariwisata di Bali menuju ambang kebangkrutan. Dan jika protes tidak didengar, mereka berencana berunjuk rasa besar-besaran sebagai bentuk penolakan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.